touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Sinta, perawat yang akan mendampingi Bapak pada hari ini. Bapak siapa namanya? Nama saya Ajis. Biasanya dipanggil apa Pak? Ajis. Oke, Bapak Ajis. Sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak pada hari ini. Sekarang saya sering sedih dan putus asa, dan bahkan saya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Baik Bapak, hari ini kita akan berbicara mengenai perasaan yang sedang Bapak alami ya, dan mencari hal-hal positif yang masih dimiliki Bapak. Untuk waktunya kita gunakan sekitar 15-20 menit saja. Kita berbincang di ruangan ini, apakah Bapak bersedia? Baik Ibu, bersedia. Bapak, bisakah menceritakan apa yang membuat Bapak merasa putus asa? Saya merasa putus asa dan tidak ada harapan lagi dikarenakan penyakit saya yang dialami tidak kunjung sembuh. Sejak kapan perasaan itu muncul, Pak? Sejak kesehatan saya menurun pada bulan lalu, Bu. Baik. Apa yang paling Bapak khawatirkan pada saat ini? Saya khawatir dengan kondisi saya yang tidak akan membaik dan tidak akan sembuh dan tidak bisa memenuhi kebutuhan saya untuk keluarga. Menurut Bapak, apakah masih ada hal yang ingin dicapai atau diperjuangkan pada saat ini? Tentunya masih, Bu. Saya ingin sembuh dan ingin kembali beraktivitas seperti yang sebelumnya. Baik. Sebelumnya, bagaimana cara Bapak menghadapi masalah yang sulit? Saya dulu sering berdoa dan sering beribadah seperti sholat, gitu, zikir, nah itu mungkin, dan olahraga. Bagus, Mas. Untuk kelebihan atau kemampuan yang masih Bapak miliki sampai saat ini, apakah ada apa saja gitu? Saya masih bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan saya sering memotivasi kepada anak-anak saya dan kepada istri saya. Bagus sekali ya Pak. Saya melihat Bapak masih memiliki keinginan untuk sembuh dan itu merupakan kekuatan yang sangat baik ya Pak. Nah, Bapak sudah mampu menceritakan perasaan yang dialami, itu merupakan langkah yang sangat positif ya Pak. Nah, sekarang mari kita buat tujuan sederhana yang dapat Bapak lakukan hari ini. Kira-kira kegiatan apa yang mampu Bapak lakukan untuk membantu memperbaiki suasana hati Bapak? Paling saya berjalan-jalan di sekitaran rumah dan berkumpul dengan keluarga. Biasanya siapa yang memberikan dukungan kepada Bapak? Tentunya istri dan anak-anak saya. Bagaimana jika Bapak mulai berbicara, bercerita dengan keluarga apa yang Bapak rasakan kepada orang yang dipercaya sama Bapak ketika Bapak merasa sedih? Tentunya saya akan mencoba untuk terbuka dengan keluarga, ya, seperti anak-anak saya dan istri saya ketika saya merasakan sedih, tidak dipendam sendiri. Bagus Pak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah kita berbincang? Saya merasa nyaman dan sedih saya terobati mungkin ya. Baik, saya juga melihat Bapak sudah mampu mengungkapkan penyebab perasaan putus asa Bapak dan menyebutkan beberapa kemampuan yang masih dimiliki ya Pak. Saya harap Bapak dapat mengingat kemampuan dan hal-hal positif yang telah kita diskusikan tadi, serta mencoba melakukan kegiatan sederhana yang telah direncanakan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas cara meningkatkan harapan dan motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari Bapak.
Mungkin kita bertemu lagi besok pada pukul 9 ya Pak. Kita bertemu lagi di ruangan ini. Bapak bersedia? Baik, Bu, bersedia. Baik. Terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak, kerjasama Bapak telah berbagi cerita hari ini. Semoga perasaan Bapak menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum sama-sama. Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan, nama saya Adi Sustiawan. Saya perawat jaga dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Boleh disebutkan Ibu namanya? Saya Sinta. Nama panggilannya sering dipanggil apa? Sinta aja. Sinta. Baik, Ibu Sinta. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah mendampingi anggota keluarga yang sedang sakit? Tentu saya merasa sedih ya Pak dan khawatir dengan kondisi anak saya saat ini. Apa yang Ibu ketahui tentang kondisi yang sedang dialami oleh anggota keluarga Ibu? Yang saya lihat anak saya sering merasa tidak mampu melakukan apa-apa dan lebih banyak pasrah. Baik Ibu, bagaimana kalau sekarang kita akan berdiskusi terkait kondisi anak Ibu ya. Untuk berdiskusinya kurang lebih membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya di ruangan ini saja ya Bu. Ya baik Pak. Bu, apakah selama ini Ibu melihat anggota keluarga sering mengatakan tidak mampu menghadapi masalah atau merasa tidak berdaya? Iya, anak saya sering mengatakan sudah tidak sanggup menghadapi keadaannya. Boleh diceritakan perilaku apa saja yang sering ditunjukkan oleh anggota keluarga Ibu atau anak Ibu? Dia lebih banyak diam ya Pak. Biasanya sering tidak semangat dan sering meminta bantuan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan sendirian. Nah, Ibu harus mengetahui terlebih dahulu mungkin ketidakberdayaan yaitu kondisi ketika seseorang merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan keadaan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Ibu, apa yang biasanya dilakukan keluarga ketika anggota keluarga menunjukkan sikap pasrah atau tidak bersemangat? Biasanya kita hanya memberikan semangat dan menyuruhnya sabar saja. Nah, untuk membantu anggota keluarga Ibu atau anak Ibu yang mengalami ketidakberdayaan, Ibu dapat memberikan dukungan seperti motivasi, mengingatkan kemampuan yang masih dimilikinya, terus memberikan kesempatan melakukan aktivitas mandiri dan memberikan pujian atas keberhasilan. Coba Ibu sebutkan kembali cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan yang tadi. Saya mungkin harus mendengarkan keluhannya, memberikan dukungan dan semangat, mengajak melakukan aktivitas yang masih bisa dilakukan sendiri, serta memberikan pujian jika berhasil melakukan sesuatu. Bagus sekali Bu, jawaban Ibu sudah tepat. Nah, bagaimana Ibu, perasaan Ibu setelah berdiskusi mengenai cara merawat anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan? Saya merasa lebih paham dan lebih yakin untuk membantu anak saya kembali sehat seperti dulu. Apa manfaat yang Ibu rasakan dari diskusi ini? Saya mungkin jadi lebih tahu bagaimana menghadapi anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan dan bagaimana cara merawatnya. Baik Ibu, Ibu bisa mulai menerapkan cara-cara yang sudah didiskusikan hari ini. Nah,
Untuk diskusi pada hari ini sudah selesai dikarenakan waktunya sudah habis. Bagaimana kalau kita akan berdiskusi kembali untuk melihat sejauh mana perkembangan anggota keluarga ibu yang sedang sakit itu pada jam 7 pagi hari besok, untuk ruangannya di ruangan ini lagi. Baik, Pak. Saya bersedia. Baik, kalau bersedia saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.